bagaimanakah Tuhan menolong kita? Dari apakah Tuhan menolong kita? Dan ayat 3-4 menjelaskan bahwa kita memerlukan pertolongan Tuhan karena kita manusia rentan dengan kelelahan. Rentan dengan kelelahan. Tuhan menolong kita dari kelelahan, keletihan kita. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ada kontras yang sangat besar antara Tuhan dengan manusia. Kita manusia, kita gampang capek, lesu, letih. Kaki kita tidak selalu mantap. Kaki kita bisa goyah. Kita manusia, kita bisa mengalami hal-hal seperti itu. Kita bisa terplecok, kita bisa tergelincir, kita bisa keseleo dan lain sebagainya. Kita tidak mantap 100%. Gitu. Selain itu, kita gampang lelah. Ya, semua manusia perlu tidur. Kita semua perlu tidur. Tidak ada manusia yang tidak perlu tidur. Anak-anak sering berpikir dia tidak usah tidur, gitu ya. Karena anak-anak kadang-kadang disuruh tidur dia nggak mau. Dia belum tahu kalau dia udah gede malah cari kapan bisa tidur, begitu ya. Kapan bisa tidur? Anak-anak nggak mau tidur. Agak besar sedikit cari tidur. Karena makin tua lagi sekarang udah nggak bisa tidur, udah punya waktu tidur nggak bisa tidur, saudara. Nah, itulah manusia, ya repot. Tapi Tuhan tidak demikian. Ya, Tuhan tidak demikian. Dan ketika kita butuh tidur, ketika kita lemah, ketika kita tergelincir dan lain sebagainya, Tuhan ada di sana. Ini menjadi kekuatan bagi kita, penghibur bagi kita. Ya, bahwa Tuhan kita tidak mungkin lengah, dia sendiri tidak mungkin terpleset sehingga tidak mampu membantu kita saat kita membutuhkan. Ya, kalau kita lagi tidur, Tuhan tidak tidur. Dan ini adalah hal yang sangat indah. Nah, apakah ini hanya berbicara mengenai fisik saja? Tidak. Memang ada banyak bahaya fisik yang mengancam kita. Tadi kita bilang kita bisa meleng sebentar, nabrak barang, kaki kita tidak goyah, tangan kita tidak goyah. Kita sudah nyetir mobil sekian puluh tahun pun selip sesaat, bisa kecelakaan yang luar biasa. Tuhan bisa menjaga kita dari hal-hal seperti itu. Tetapi ini lebih daripada masalah bahaya fisik. Ada suatu penjagaan rohani yang bahkan lebih penting lagi. Kalau kita bisa capek secara fisik, kadang-kadang kita bisa capek secara rohani, saudara. Kita capek rohani kalau misalnya kita merasa bahwa kita ada dalam pertempuran rohani. Dan kita melawan arus. Ingat di dalam Ibrani pasal 2 dikatakan janganlah kamu hanyut oleh arus. Dan kita merasa kita berdiri untuk kebenaran, kita berperang bagi Tuhan. Kita menentang dunia, kita berbeda, doktrin kita lain dari mayoritas semua yang lain. Kita dengan tegas mengatakan bahwa keselamatan hanya melalui Yesus, sementara dunia ingin inklusif dan toleran. Ya, kita seperti orang yang beda sendiri. Dalam banyak hal kita beda. Dalam apa yang kita percaya, dalam apa yang kita pakai, pakaian kita berbeda. Dalam apa yang kita omongkan, bahasa kita berbeda dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang kita merasa capek, Tuhan, sepertinya aku capek mau berdiri sendiri terus. Mau melawan arus terus. Gampang untuk menyerah dan ikut dengan dunia. Tidak perlu terlalu keras. Ya, mungkin dengarkan ikut-ikut konser rock nggak apa-apalah dan lain sebagainya. Dan saudara yang kasih Tuhan, sangat mudah bagi kita merasa letih dalam pertempuran rohani. Namun Tuhan berkata jangan. Dan coba kita buka di dalam Yesaya, kita akan melihat di sini. Yesaya pasalnya yang ke-40 yang tadi sudah kita buka ya, berkaitan dengan tadi gunung ya. Tapi ayat yang terakhirnya Yesaya 40 ayatnya yang ke-31 juga ayat yang terkenal. Dikatakan di sini, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ingat bahwa Tuhan adalah pertolongan kita.
Dan bukan hanya dari mara bahaya fisik, tetapi dari ancaman-ancaman rohani. Kalau kita mau berseru kepada Dia, kalau kita mau menantikan Dia, Dia tidak akan ketiduran. Dia tidak akan pergi dari kita. Dia akan memberikan kita kekuatan yang kita butuhkan pada waktunya. Termasuk untuk berbagai pertempuran rohani yang harus kita hadapi. Oleh karena itu nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan.